Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Teacher berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar tematik muatan PPKN tentang lambang dan makna sila Pancasila. Ayo, masih ingat kan sila-sila Pancasila? Coba kalian baca kembali tentang sila Pancasila ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Kita akan mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Ya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dengan simbol atau lambang negaranya adalah burung Garuda ya. Pada setiap sila-sila Pancasila nanti ada lambangnya sendiri-sendiri. Sekarang kalian perhatikan lambang negara kita Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingatkah kalian artinya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sekarang kalian perhatikan burung Garuda memiliki 17 helai di setiap sayapnya ya, di masing-masing sayap sebelah kiri dan sebelah kanan itu terdapat 17 helai. Kemudian dia juga memiliki 8 helai di ekornya ya. Bisa kalian hitung. Kemudian ada 19 helai di pangkal ekor dan ada 45 helai di bulu leher. Coba kalian perhatikan angka-angka ini itu menyimpulkan angka apa? Benar sekali ya, ini adalah hari kemerdekaan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17 melambangkan tanggal kemerdekaan kita, 8 melambangkan bulan ya, 1945 itu tahunnya, 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Next. Nah, sekarang kalian perhatikan ya bagian-bagiannya. Yang pertama di sini teacher besarkan ya, bentar. Nih, kalian perhatikan. Nih, gambar di sini ini berbentuk perisai ya. Perisai di sini melambangkan keamanan, pertahanan dan perlindungan diri. Kemudian ada garis hitam tebal. Ini melambangkan garis khatulistiwa. Artinya lokasi atau letak Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Bisa kalian perhatikan ya. Nih. Nah, ini adalah keterangannya. Kemudian, nah di sini kalian lihat warna dalam perisai melambangkan warna bendera. Ada merah dan putih. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Perisai berisi 5 simbol sila Pancasila. Ini ada 5 ya, ada 5 ruangan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian kaki si Garuda ini mencengkeram semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sila pertama. Sila pertama dilambangkan dengan gambar apa? Oke, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang ya, gambar bintang. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berisi tentang keagamaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan berarti menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang pertama. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama antara lain kalian berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun, berdoa sebelum maupun sesudah ya. Kemudian beribadah dengan tepat waktu sesuai agama yang dianut di Indonesia. Di sini ada agama Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian kalian harus menghormati antar pemeluk agama, apapun agama teman kalian itu harus dihormati ya, entah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu kita harus saling menghormatinya ya. Kita juga wajib tolong menolong antar umat beragama ya. Walaupun itu beragama Kristen atau beragama Hindu,
Kalau mereka sedang kesusahan, kita wajib menolongnya. Kemudian mendoakan saudara yang sedang sakit. Contoh-contoh lainnya bisa kalian gali, bisa kalian cari lagi ya, bisa kalian cari sendiri. Next, pada sila kedua di sini dilambangkan dengan rantai emas. Sekarang kalian perhatikan pada rantai emas. Di sini terdapat bulatan dan persegi. Mata rantai bulatan di sini itu melambangkan perempuan. Sedangkan mata rantai yang berbentuk persegi di sini itu melambangkan laki-laki. Mata rantai ini saling berkaitan. Di sini melambangkan adanya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya harus saling bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi tidak membedakan kamu perempuan, kamu laki-laki, itu tidak. Kita harus saling bersatu. Sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini berisi tentang kemanusiaan. Contoh-contoh perilaku yang bisa kalian terapkan. Yang pertama, kita harus memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Jadi bersifat kemanusiaan ya. Kemudian kita juga tidak membeda-bedakan teman. Biasanya ayo siapa yang di sekolah, di kelas masih suka membeda-bedakan teman, masih bolo-boloan. Berarti kalian tidak mencerminkan sila yang kedua ya. Semua teman itu sama. Kemudian kita juga menjenguk teman yang sakit. Menyayangi makhluk di bumi, maksudnya tidak hanya makhluk sesama manusia, tetapi kita juga harus menyayangi tumbuhan, kita harus menyayangi hewan-hewan ya. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Untuk contoh-contoh lainnya bisa kalian cari sendiri dan bisa kalian praktekkan mulai sekarang di rumah ya. Sekarang kita beralih ke sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin di sini diartikan sebagai pohon yang sangat rimbun, ya. Pohon yang bisa untuk berteduh, pohon besar yang bisa untuk berteduh, menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia itu bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin kan juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon kan. Di sini menyiratkan bahwa keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini berisi tentang persatuan dan kerukunan. Beberapa perilaku yang bisa mencerminkan sila ketiga yaitu bangga dan cinta tanah air. Kemudian kita harus menyukai dan memakai produk dalam negeri, pakai batik ya, atau pakai produk-produk dari Indonesia, made in Indonesia. Jangan terlalu bangga menggunakan produk-produk yang ada di luar negeri, misalkan made in Jepang, kemudian made in China ya, seperti itu. Kita harus tetap menyukai, memakai, mencintai produk dalam negeri. Kemudian kita bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang benar. Jangan sampai bahasa daerah kita menjadi luntur, lama-lama hilang ya. Bahasa daerah harus tetap kita lestarikan. Kemudian kita juga harus rela berkorban membela bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kita bisa bergaul kepada sesama tanpa membedakan suku, adat, ras. Jangan sampai kita membedakan orang lain karena latar belakangnya. Karena semua makhluk ciptaan Allah itu sama derajatnya ya. Untuk contoh-contoh lain bisa kalian cari sendiri ya. Lanjut ke sila 4, di sini dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini berisi tentang bermusyawarah. Ya, karena kita orangnya banyak, untuk mencapai satu mufakat, untuk mencapai satu tujuan, kita harus bermusyawarah. Contoh perilakunya, kita mendengarkan pendapat orang lain, ya, jangan menyela ketika orang lain sedang berpendapat.
Kemudian ikut dalam pemilihan ketua kelas, karena kalian masih di sekolah dasar, ikut pemilihan ketua kelas, ikut pemilihan sekretaris bendahara, ketua OSIS ya. Nanti kalau sudah besar kalian bisa ikut dalam pemilihan umum, memilih pemimpin, memilih presiden, memilih DPR, seperti itu ya. Kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketika musyawarah sudah ditentukan sebuah keputusannya, kalian harus melaksanakannya, menerima. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain, karena setiap orang mempunyai prinsipnya sendiri-sendiri, mempunyai keinginannya sendiri-sendiri. Kalian tidak bisa memaksakan kehendak orang lain sesuai dengan keinginanmu. Yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi di sini menyiratkan tentang bahan makanan, bahan pokok kita, dan kapas menyiratkan tentang pakaian ya. Yang satu tentang pangan, yang satu tentang pakaian, sandang. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berisi tentang keadilan. Beberapa perilaku yang mencerminkan sila kelima yaitu kita melaksanakan tugas piket sekolah, kalian belajar dengan teratur secara rutin, kemudian menghargai hasil karya teman ya. Bagaimanapun karya teman kalian ya, walaupun itu menurut kalian jelek, tapi harus tetap kalian hargai. Nggak boleh kalian mengolok-olok, gambaranmu jelek nih, oh kamu kok begini sih, gitu. Itu nggak boleh. Kita harus tetap mensupport teman kita, menghargai hasil karya teman ya. Jika kalian ingin menyampaikan pendapatmu, harus menggunakan kata-kata yang sopan, jangan sampai menyinggung perasaan. Kemudian melaksanakan tata tertib di sekolah maupun tata tertib yang ada di rumah. Membagi tugas secara adil. Misalkan ketika ada kelompok, tugas kelompok itu harus dibagi secara adil. Dan yang terakhir, kalian hidup hemat dan sederhana. Seperti kemarin ya, pelajaran sumber daya alam, kita harus hidup hemat, kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi kita agar generasi selanjutnya bisa menikmati. Inilah beberapa perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila, begitu juga dengan lambang-lambangnya. Teacher harap kalian bisa melaksanakan perilaku-perilaku ini di rumah ya, sehingga kalian benar-benar menjadi rakyat bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran tematik muatan PPKN. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.